Yung, Ayu haus, Yung. Nanti kita cari sungai ya. Ayu kepingin minum itu. Kisana, minta niranya buat cucu saya. Sudah. Enak Yung airnya, manis. Terima kasih Kisana. Bayar dulu, Nek. Tadi kan saya bilang minta. Minta itu tidak bayar. Loh, mana ada minta? Di sini apa saja harus bayar. Kalau harus bayar, saya tidak minta. Saya minta karena saya tidak bisa bayar. Saya tidak bisa bayar karena tidak punya kepeng. Ngawur kamu. Ayo. Hei nenek tua, kau apakan orang itu? Lelaki alaman, wong cuma dikepret sedikit saja. Teriak-teriaknya kayak diseruduk kerbau. Dia minum nira saya. Tapi tidak mau bayar. Rampok dia. Saya sudah bilang tidak punya kepeng. Terserah, kalian mau apa? Nenek bisa dipenjara. Boleh. Kalau semangkok nira itu bisa memenjarakan saya senang. Ini masalah hukum, Nek. Peraturan. Bukan masalah jumlah. Tapi masalah hak orang yang diperkosa orang lain. Berapa yang harus dibayar nenek itu? Kebetulan, aku sedang bingung mencari rumahmu, nih. Mana Kamandanu? Ada. Ayo, ini pasti Ayu Wandira. Sudah besar kamu, Nak. Nih, uang nira yang telah diminum anakku. Ambil saja semua. Lain kali kalau orang ngomong dengerin. Kalau bilang minta, jangan dikasih, tahu? Ini rumahmu juga, Ayu. Sebentar lagi, kakakmu Panji Ketawang dan ayahmu Kamandanu datang. Silahkan ini. Istirahat saja dulu. Saya siapkan makan siang. Kalian pasti belum makan. Sudah 2 hari kami makan seadanya. Nah, rumahnya bagus kan, Ayu? Hah? Ternyata rumah ayahmu bagus sekali, Ayu. Cocok untuk tempatmu. Anak cantik tinggal di rumah bagus. Iya toh? Tapi tempatnya ramai. Ayu tidak betah. Ayu lebih suka di rumah Biyung. Sepi. Tenang. Ngawur kamu. Kan Biyung pernah bilang, kamu harus mendapatkan jodoh yang baik. Jangan seperti Biyung. Lupa lagi. Ayu pinginnya ikut Biyung mesin. Ayu takut sama Biyung Sakawuni. Kenapa? Kelihatannya galak. Hus, kalau galak, ayahmu Kamandanu tidak mungkin mau jadi suaminya. Kenapa ayah Kamandanu tidak mau mencari Biyung mesin sampai ketemu? Ayo, bisik-bisik apa? Biyung bilang rumah Bibi bagus sekali. Dan Ayu bilang dia senang dan pasti betah tinggal di sini. Hah. Ayo lihat, makanannya enak-enak sekali. Kalau di rumah Biyung, paling banter makan burung bakar sama pepes jamur. Ayo makan. Silakan ini. Ayo, ambil sendiri yang banyak. Semua juga boleh. Itu ayahmu datang. Pasti sama kakakmu Panji Ketawang. Ayo makan dulu ya. Iya.
biar Bibi yang menyambut mereka. Panji, kamu sudah ditunggu sama orang yang sangat merindukan kamu. Coba tebak sendiri. Nini, Panji. Ayu, Panji kangen sekali sama Ayu. Bang, kalau kangen, kenapa Kakang Panji tidak pernah datang ke Randu Wadon? Rencananya, pekan depan, kakangmu dan bapak mau mengunjungimu ke Randu Wadon. Kata Biung, Bapak sedang mencari Biung Mesin. Sudah ketemu? Mesin! Mesin! Mesin, Maaf, Kisanak memanggil siapa? kamu Mesin kan? Rupanya Kisanak keliru. Nama saya Nyai Paricara, dan ini suami saya, Ki Jamparing. Maaf Kisanak, kami tidak bisa lama-lama. Ada urusan yang sangat penting. Ayo. Belum. Belum ketemu, nak. Ayo Panji, Kamandanu, dan kau Sakawuni, kita sama-sama merayakan pertemuan ini yuk. Ayo, Nak. Bibi, bawa semua pepes ikannya ya. Juga sambal dan lala petenya. Ya, Gusti. Kakak Mesin! Kakak Me? Tanca, Kakak Me? ayo sini. Duduklah. Iya. Bagaimana kabarmu? Kok semakin gembuk, Tanca? Sudah jadi tabib terkenal ya? Selama ini saya bekerja mengobati keluarga Tuan Halayuda kalau ada yang sakit, Kakak Meh. Belum ada kesempatan untuk mengobati penduduk. Lama-lama, orang juga akan tahu, Tanca. Kemanjuran seorang tabib itu seperti wangi bunga yang memiliki daya tarik kepada kumbang maupun kepada kupu-kupu. Benar kan? Kenapa? Kau seperti sedang sedih, Tanca. Sebenarnya kesempatan menjadi tabib kedaton. Seperti yang Kakak Meh bilang dulu sebelum saya bekerja pada Tuan Halayuda, sudah di pelupuk mata. Maksudmu? Saat ini Baginda sedang sakit keras. Bahkan beliau belum juga sadar dari pingsannya. Saya yakin ada peradangan pada otak. Barangkali dulu pernah terkena benturan keras. Tapi saya tidak punya ramuan untuk mengembalikan daya ingat. Kalau tidak salah, Bapak Wong mempunyai ramuan obat yang diramu pada masa Bapak Wong masih di Kitai Nagari. Iya, saya pernah melihatnya. Kalau tidak salah tinggal satu. Dan ramuan obat itu terbungkus oleh lilin. Tapi obat itu tidak boleh sembarangan diminumkan, bahaya. Tolong saya, Kakak Mei. Apa yang harus kulakukan? Setahu saya, obat itu saja belum tentu bisa, Tanca. Kita harus melihat apakah tubuh Sang Prabu tahan terhadap kandungan obat Bapak itu. Karena kalau saya tidak salah, Bapak Wong pernah berkata, obat itu sangat keras. Itu sebabnya saya minta tolong Kakak Mei. Sebenarnya,
ada catatan obat pada buku Bapak Wong. Tapi saya tidak bisa membacanya. Kakak bisa kan? Lalu, Kakak Mei ikut ke Majapahit untuk memeriksa Gusti Prabu. Lalu membuat ramuan obatnya. Bagaimana Kakak Mei? saya tidak mungkin ke Majapahit. Tanja, saya tidak mau mendapatkan masalah baru. Ini masalah besar Kakak Mei. Masalah nyawa seorang raja. Saya takut bisa menimbulkan malapetaka kalau sampai Baginda Raja tidak bisa disembuhkan. Bagaimana Kakak Mei? Tetapi ada satu syarat yang tidak boleh kamu langgar. Apa itu Kak? Kau harus memanggilku Nyai Paricara. Jangan sekali-kali menyebut namaku yang sebenarnya. Sanggup? Sanggup Kak, sanggup. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan dia betah di rumahmu, Wuni. Kelihatannya memang begitu, Nini. Ayu senang di sini. Kenapa? Di sini ramai. Kita bisa punya teman bermain. Anaknya baik-baik. Tapi orangnya sombong-sombong. Ayu pernah dimarahi waktu main di halaman rumah yang besar itu. Oh, mungkin kamu main di Kaputren. Itu memang tempat terlarang. Kecuali keluarga raja. Kenapa? Karena kita bukan bangsawan. Ayo Kak. Tanja. Maaf Nyai. Mari Nyai. Ratanja, cepat sekali kamu pulang. Bagaimana? Ini kakak angkat saya, Nyai Paricara. Untung obatnya masih ada. Tapi Nyai Paricara harus memeriksa dulu keadaan Gusti Prabu. Tidak apa-apa. Semua urusan penyembuhan Gusti Prabu sudah menjadi tanggung jawab saya. Silahkan Nyai. Nyai, kamar buat tamu kita sudah disiapkan. Sudah, Kakang. Silahkan Nyai istirahat dulu. Terima kasih, Nyai. Mungkin nanti malam kita baru ke dalam Kaputren. Mari. Saya dengar sudah ada beberapa orang tabib yang mengobati Gusti Prabu. Tapi belum juga ada perubahan. Sebenarnya apa penyakit beliau, Kakang? Pendapat para tabib itu tidak ada yang sama. Ada yang mengatakan beliau mati suri, ada yang bilang terkena sawan angin Brahma, macam-macam. Keadaan yang sebenarnya bagaimana, Kakang? Seperti tertidur. Tapi tidak bisa menyadari apapun yang terjadi di sekelilingnya. Menurut Dang Acarya Kinantaka, seperti Gusti Prabu sedang melakukan penyucian diri. Barangkali itu yang lebih mendekati kebenaran, Kakang. Semua masih rabaan. Saya malah lebih setuju pendapat Ratanja. Ratanja? Menurut anak itu, Gusti Prabu menderita luka di dalam otaknya. Kata Kakang Nambi, setelah diminumi obat dari Ratanja, wajah Gusti Prabu tidak pucat lagi.
Itu kenapa para tabib juga dan Acarya Ginantaka mengira Gusti Prabu dalam keadaan semedi. Padahal sebelum diminumi obat itu, seluruh tubuh Gusti Prabu seperti kapas. Kalau begitu ada harapan untuk sembuh. Kata Kakang Nambi, secara jujur Tanca tidak menyanggupi. Tapi dia mau mendatangkan kakak seperguruannya yang lebih banyak menyerap ilmu dari tabib Cina itu. Kalau didandani begini kan pantas masuk ke dalam kedaton, Kakang. Ternyata Nyai cantik sekali. Bisa-bisa ada pejabat negeri yang kecantol. Hati-hati, Nini. Terus terang Nini memang cantik. Tapi kecantikan bisa membawa petaka kalau tidak hati-hati. Terima kasih, Nyai. Sekarang kita bisa berangkat, Tuan? Oh iya, kita sudah ditunggu. Mari. Sebenarnya yang paling membahayakan adalah suamiku sendiri. Matanya seperti mau menelan seluruh tubuhnya Nyai Paricara. Ini kakak angkatmu, Tanca? Iya, Gusti Ratu. Cantik sekali. Obat ramuanmu cukup bagus, Tanca. Tampaknya Kanda Prabu sudah semakin segar. Cuma memang belum sadar. Maaf, Gusti Dewi. Apa boleh dimulai? Silakan. Kami memang sudah menunggu kamu, Nini. Siapa namamu, Nduk? Nama hamba Nyai Paricara, Gusti. Silakan. Mohon ampun, Gusti Ratu. Kami memerlukan air dan mangkok. Sudah kami sediakan, Ratanca. Itu. Tanca, airnya. Iya. Ini tolong diminumkan. Sebentar lagi Gusti Prabu akan siuman. Ajak terus beliau bicara supaya ingatannya terus bekerja. Dan obat ini hanya untuk 1 pekan, Gusti. Tolong minumkan pagi dan malam. Jangan lupa. Di mana kamu menginap, Nini? Hamba menginap bersama adik angkat hamba, Gusti Ratu. Di rumah Tuan Halayuda. Syukurlah.
Terima kasih. Yunda Ratu, lihat. Ada apa, Patni? Kenapa kau menangis? Nyai, Tuan, ada apa? kelihatannya Gusti Prabu memerlukan perawatan Nyai lebih lama. Maaf, Tuan. Saya hanya membantu Tanca. Sesudah Baginda Prabu sadar, Tanca akan bisa meneruskan pengobatan. Saya sudah memberitahu Tanca apa yang harus dia lakukan, Tuan. Tapi lebih baik Nyai sendiri yang melakukan pengobatan itu. Sekali lagi maaf, Tuan. Saya punya tanggung jawab yang lebih besar di Pasuruan 1. Di sana tak ada tabib. Sementara kesehatan penduduk di sana sangat buruk. Jangan. Semua orang menginginkan dekat dengan lingkungan Kedaton. Saya mendapat pesan dari guru saya untuk selalu dekat dan menolong rakyat kecil, Tuan. Gurumu benar. Sebab dia tahu Gusti Prabu tidak mungkin sakit setiap hari. Jelasnya, Nini bisa mengabdi sebagai tabib Kedaton. Sementara, Nini pun bisa menolong rakyat bila mereka membutuhkan. Ada satu hal yang tidak pernah Tuan perhitungkan. Orang bisa lupa diri, Tuan, kalau bergelimang kesenangan. Dan kehidupan di lingkungan Kedaton pastilah bergelimang kesenangan. Saya tidak mau itu, Tuan. Maaf, saya mau istirahat. Nyai. Apa yang saya cemaskan selalu saja terjadi. Mau kemana? Pasar, mau beli jahe. Nanti kamu main ya. Adik saya mau kenalan sama kamu. Iya. Itu teman kakak namanya Tanca. Iya, orangnya baik. Bisa mengobati orang sakit. Oh, Kakak Mesin mau kemana? Tanca, sekali lagi kau sebut nama asliku, kau tak akan kuakui sebagai adik. Maaf, Nyai, maaf. Tapi Nyai mau kemana? Saya kemari disuruh Tuan Halayuda menanyakan jawaban Nyai tentang lamaran. Jawabanku adalah tidak. Nyai, di sini Nyai akan mendapatkan kesenangan. Saya dengar Gusti Prabu sudah sembuh. Dan Nyai akan diangkat sebagai tabib Kedaton. Dan kalau Nyai mau menjadi istri Tuan Halayuda, Nyai akan diangkat sebagai bangsawan. Tanca, sekarang kau benar-benar sudah berubah. Rupanya makanan enak dan kepeng yang banyak telah membuat kau lupa diri, lupa pada rakyat kecil di desamu.
Bukan begitu masalahnya, Nyai. Masalahnya saya sudah menyanggupi permintaan Tuan Halayuda untuk bisa membujuk Nyai. Tanca, hatimu jahat sekali. Jadi kau mau jual kakakmu untuk kesenanganmu sendiri. Tega kau melihat kakakmu menjadi istri lelaki buaya seperti tuanmu itu. Maafkan saya, Nyai. Saya tidak mau Nyai memutuskan persaudaraan. Saya sudah sebatang kara, Nyai. Saya hanya mempunyai Nyai setelah Bapak Wong meninggal. Baik. Kalau begitu katakan saja pada Tuan Halayuda bahwa saya tak mau jadi istrinya. Saya tak mau menyakiti hati istri Tuan Halayuda. Kalau dia marah, lebih baik kau pulang. Saya takut Tuan Halayuda pasti akan marah besar. Karena kakak Mesin, Nyai Parecara tidak mau dijadikan istri beliau. Tadi kamu menyebut nama Mei. Saya tidak pernah menyebut nama itu, Panji. Mungkin kamu salah dengar, Panji. Nyai Parecara itu kakak angkat saya. Dia lebih senang tinggal di desa Pasuruan 1. Dia merasa lebih bermanfaat untuk menolong rakyat miskin daripada mengabdi di istana. Bagaimana pendapatmu, Panji? Nyai Parecara menyuruh saya pulang ke desa kalau dimarahi Tuan Halayuda. Tapi terus terang, saya mulai betah hidup di Kota Raja. Kamu bilang saja terus terang bahwa kakakmu lebih milih tinggal di desa. Dan kamu tidak bisa memaksa dia. Bagaimana kalau saya bohongi Tuan Halayuda? Bahwa Nyai Parecara itu sebenarnya seorang biksuni yang tidak pernah memikirkan untuk kawin. Kata Paman Kamandanu, menyelesaikan segala sesuatu lebih baik dengan kejujuran. Sebab bohong selalu diikuti dengan kebohongan yang lain untuk memperkuat bohong yang pertama itu. Saya pikir pendapat itu benar, Tanca. Bagaimana kalau saya diusir Tuan Halayuda? Kamu tinggal di rumah saya saja. Nanti saya bilang sama Paman Kamandanu. Aku sudah mengatakan kepada Gusti Prabu bahwa Parecara akan menjadi istriku. Kenapa dia tidak bilang langsung padaku? Saya kurang tahu, Tuan. Tapi sebelum berangkat, Nyai Parecara hanya meninggalkan pesan supaya saya menyampaikan permohonan maafnya kepada Tuan. Dia sudah mempermalukan aku. Siapapun akan celaka kalau berani mempermalukan diriku. Semua karena salah Kakang sendiri. Barangkali kalau Kakang tidak melamarnya, Nyai Parecara mungkin tidak akan menolak untuk mengabdi di Kedaton. Kamu malah tidak membela aku, Nyai. Kamu tahu, kalau dia jadi istriku, kemudian mengabdi di Kedaton, maka jasa Parecara kepada Gusti Prabu akan menjadi jasaku. Dan kemungkinan besar, beliau akan lebih dekat denganku. Dan bukan tidak mungkin, aku akan diangkat jadi patih. Perempuan itu harus dihukum. Wedeng! Rawedeng! Rawedeng! Tangkap perempuan yang kemarin datang dengan Ratanca. Kalau perlu, bunuh dia. Kakang, apa tidak berbahaya? Tadi Kakang bilang bahwa Nyi Parecara mau mendapatkan anugerah dari Gusti Prabu. Bikin supaya semua orang tahu bahwa kematiannya karena kecelakaan. Gagasan yang bagus.
Tapi sebenarnya tetap saja berbahaya. Bagaimanapun, Nyai Paricara sudah menjadi orang penting bagi kalangan Kedaton. Itu sebabnya aku serahkan tugas ini padamu. Kalau tidak, cukup tukang pukul bayaran. Baik, Kakang. Tuan Haliuda marah sekali. Lalu menyuruh Ramadeng untuk membunuh Nyai Paricara. Di mana rumahmu, Tanca? Di Desa Pasuruan 1. Kalau tidak salah, saya pernah ke tempat itu. Dan saya ketemu dengan seorang wanita yang mirip dengan Nini Mesin. Tanca, Panji bilang kamu pernah mengatakan nama Mesin. Benar? Panji mungkin salah dengar, Gusti. Kalau kamu tidak mau terus terang, kamu tidak akan saya bantu. Nyai Paricara adalah kakak Mesin. Sudah saya duga. Wuni, saya minta keikhlasanmu. Saya harus bisa mengumpulkan keluarga yang terserak akibat kebiadaban manusia. Seperti Potong Bajil dan Dewi Sambi. Wuni, kamu tahu letak Pasuruan 1 bukan? Atau paling tidak, Ratanca bisa mengantarkan. Gunakan kereta. Bawa serta Iwandira, Panji, dan ini Raga Runting. Saya harus segera menyelamatkan ini Mesin. Berangkatlah, Kakang. Kami pasti akan menyusul. Hiya!